Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang membalas doa hamba-hambanya apabila kita berdoa dan mengingatnya. Salawat serta salam tak lupa mari kita junjung tinggi kepada baginda Nabi Muhammad SAW bersama ahlul baitnya. Pertama-tama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, dan ihsan kepada kita. Saya Radesia Narulita Wiganda, mahasiswi KPI 4E dengan NIM 1119051002019. Saya senang sekali bisa menemani kalian pada pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Semoga puasa yang kalian jalani selama ini dengan maksimal dapat mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin 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 ya robbal alamin. Di sini saya akan menjelaskan tentang menimbun dan memonopoli. Menimbun dan monopoli adalah tindakan menyimpan barang, manfaat dan jasa dan enggan menjual dan memberikannya kepada orang lain, sehingga mengakibatkan melonjaknya harga pasar secara drastis. Karena disebabkan persediaan terbatas atau stok barang hilang dari pasar. Sedangkan masyarakat membutuhkan manfaat jasa dari produk tersebut. Dalam pandangan Islam, orang menimbun barang untuk mengaruh keuntungan pribadi termasuk perbuatan dosa dan diharamkan. Islam bersabda dengan berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ma'anni taqara fahuwa qati, yang artinya barang siapa menimbun maka dia berbuat dosa. IR Muslim 1605. Satu yang kedua adalah makruh secara mutlak dengan alasan bahwa larangan Nabi Muhammad SAW berkaitan dengan iktikar. Iktikar adalah terbatas kepada hukum makruh saja, lantaran hanya sebagai pengingat bagi umatnya. Dan ketiga, haram apabila berupa makanan saja, adapun selain bahan makanan maka diperbolehkan. Selain alasan hadis riwayat Muslim di atas, dengan melanjutkan riwayat tersebut, dohirnya memperbolehkan iktikar selain bahan makanan. Setelah itu, secara esensi definisi di atas sama dan dapat difirmankan secara iktikar, yaitu pertama, membeli barang ketika mahal. Kedua, menyimpan barang tersebut sehingga kurang persediaan di pasar. Ketiga, kurangnya persediaan barang membuat permintaan naik dan harga juga naik. Keempat, menimbun menjual barang yang ditahannya ketika telah melonjak. Kelima adalah menimbun barang menyebabkan rusaknya mekanisme pasar. Nah, contohnya adalah ketika kita baru pandemi kemarin. Awal-awal pandemi Maret 2020, orang-orang, jadi pemerintah mengeluarkan pernyataan bahwa kita harus menggunakan masker kemana-mana. Jadi mau ke pasar, keluar rumah kita harus menggunakan masker. Setelah itu masker menjadi barang langka yang susah banget kita dapat. Mengapa demikian? Orang-orang berbondong-bondong menyetok barang dan menimbunnya di rumah, serta membuat orang yang mau beli di pasar itu kewalahan karena udah nggak ada lagi nih, penjual juga udah bingung karena jadi awal-awal itu kan penjual itu mungkin ya, menurut saya itu begini. Jadi ada beberapa penjual yang akan menimbun berdus-dus masker hanya untuk dijualnya dengan harga mahal. Misalkan sebelum pandemi 2019 harga masker itu satu box isi 50 adalah 23.000. Sedangkan awal pandemi bulan Maret, pandemi COVID-19 itu melonjak jadi 150.000, yang 5 kali lipat atau 6 kali lipat lebih mahal, dan mengakibatkan masker-masker di luar sana di pasaran itu nggak ada stoknya. Nah, itu banyak banget orang menimbun, dan menurut saya itu termasuk tindakan berdosa dan diharamkan. Alhamdulillahnya sekarang karena sudah setahun, masker-masker medis itu udah harga sudah kembali normal, walaupun belum normal ya guys. Jadi dari 150.000 turun jadi 80.000 gitu, ada di apotik-apotik sekarang. Jadi menurut saya orang-orang yang awal pandemi menimbun masker itu termasuk tindakan yang dosa dan memonopoli, karena
dia beli dari orang, dia simpen di rumahnya, dia tumpuk di rumahnya, dan dia akan menjual lagi ke orang lain. Itu merupakan tindakan dosa menurut saya ya guys. Setelah itu para ulama membagi monopoli ke dalam dua jenis. Yang pertama adalah monopoli yang haram. Apa sih monopoli yang haram? Monopoli haram yaitu memonopoli pada makanan pokok masyarakat. Sabda Rasulullah SAW riwayat Al-Asram dari Abu Umamah. Yang kedua, monopoli yang diperbolehkan yaitu pada suatu yang bukan kepentingan umum seperti minyak, lauk pauk, madu, pakaian, hewan ternak, pakan hewan sehubung dengan celaan melakukan penimbunan ini. Telah disebutkan sejumlah hadis diantaranya. Itu adalah penjelasan dari saya mengenai penimbun dan memonopoli. Alangkah lebih baiknya kita membeli barang di luar dengan kebutuhan kita sendiri saja. Jadi misal kita butuh satu, kita beli satu. Jangan kita butuh satu, kita belinya malah 10, yang mengakibatkan orang-orang di luar sana tidak dapat yang harusnya mereka dapat. Tapi ternyata karena kita memborongnya dan menimbunnya, belum tentu di kehidupan kita ini itu udah dipakai gitu loh, udah dipakai semuanya kan, belum tentu. Pasti kan berbulan-bulan ada di dalam rumah. Lebih baiknya kita sebulan sekali, ketika kita misalkan kita membeli deterjen pakaian untuk seminggu, cukuplah beli satu, jangan terlalu banyak. Jadi nanti kita akan beli lagi minggu depannya, seperti itu. Sekian dari penjelasan saya. Semoga untuk teman-teman di luar, di rumah, menjadi mengerti apa yang saya bicarakan, dan semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat karena kita masih dalam situasi pandemi. Semoga kalian juga diberikan kesehatan yang luar biasa sama Allah, amin amin ya rabbal. Terima kasih, sampai jumpa. Semoga kita bisa cepat bertemu ya, karena pandemi jadi kita nggak pernah bertemu. Dadah semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.